Sampai saat ini seperti yang tadi diutarakan juga dalam berita pengantar, Kongres kan masih belum memutuskan apapun gitu ya, bahkan katanya suara Kongres juga terbelah. Nah, saya ingin bertanya ke Pak Mahendra dalam perspektif Anda sebagai orang yang pernah berdiplomasi dengan Amerika Serikat. Dalam praktik diplomasi Pak Mahendra, bagaimana ketidakpastian keputusan Kongres ini memengaruhi posisi negosiasi Amerika Serikat dengan Iran dan juga sekutu-sekutunya Pak, dalam pandangan Anda? Baik, terima kasih ya undang saya. Pertama-tama kita harus tempatkan konteksnya dulu ya, Oke. bahwa Amerika Serikat itu sejak Perang Dunia Kedua itu tidak pernah kalah perang dalam eh, penilaian militer ataupun taktis ya. Hmm. Selalu persoalan perang Amerika Serikat itu adalah karena penolakan publik Amerika Serikat atau politik dalam negeri yang menyebabkan mereka harus menarik mundur pasukan dari Vietnam, dari Afghanistan, juga dari Irak, dan ini selalu menjadi persoalan utama. Nah, dalam konteks inilah apa yang kemudian menjadi kemungkinan posisi Kongres dengan berakhirnya masa 60 hari yang menjadi suatu tenggat waktu dari apa yang dianggap izin ataupun semacam restu tanpa suatu persetujuan Kongres karena melakukan suatu operasi militer itu berakhir tanggal 1 Mei kemarin ya. Jadi kita menunggu bagaimana reaksi Kongres terhadap waktu yang sudah dilampaui dari 60 hari itu. Namun kebetulan pada saat ini Kongres Amerika Serikat sedang reses Oke. dan baru akan kembali bersidang tanggal 11 Mei. Nah, tapi yang menarik adalah justru pada saat reses ini seluruh anggota Kongres, baik seluruh anggota DPR maupun anggota Senat, sepertiganya nanti dari Senat dan seluruh anggota DPR Amerika akan masuk ke dalam pemilihan legislatif. Ya. Dan saat ini berada di dapil masing-masing sehingga mereka akan mendengar bagaimana kesan ataupun opini dari dapilnya terhadap keterlibatan Amerika di perang Iran. Ini yang akan menjadi posisi mereka pada saat masuk nanti ke dalam sidang ataupun masa aktif setelah selesai reses ini. Ini yang harus dilihat konteksnya mengapa saat ini menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya dari tekanan politik dalam negeri dan khususnya dapil para anggota Kongres itu. Oke, tapi dalam komposisi politik, Pak Mahendra di Kongres, konon katanya suara Kongres ini juga terbelah di Amerika Serikat saat ini. Kira-kira apa penyebabnya menurut Anda bisa seperti ini kondisinya? Dan apakah Anda percaya bahwa Kongres ini telah terbelah sekarang? Ya, penyebabnya karena memang mengikuti garis partai politiknya. Oke. Kita lihat bahwa baik di DPR maupun di Senat, Partai Republik masih menguasai mayoritas, ya, walaupun relatif tipis, tapi tetap mayoritas. Dan semua anggota Partai Republik itu, kecuali satu orang, itu disiplin dengan garis partai. Nah, sehingga tentu mendukung Gedung Putih pemerintah. Namun, seperti saya sampaikan tadi, kalau mereka menghadapi pemilihan legislatif dan berhadapan dengan opini dan pandangan serta persoalan yang dihadapi oleh dapilnya karena kenaikan harga BBM, kenaikan harga pupuk, kelangkaan juga produk-produk itu maupun juga risiko bahwa perhatian terhadap kepentingan dan persoalan dalam negeri Amerika terabaikan dengan adanya perang. Nah, ini akan bisa mengubah disiplin partai dari anggota Partai Republik utamanya dan ini bisa mempengaruhi suara mayoritas dalam konteks perang Iran ya. Sedangkan mengenai posisi minoritasnya baru ditentukan dalam pemilihan legislatif di bulan November itu sendiri. Oke, saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, saya masih teringat perbincangan kita terakhir dengan Anda bahwa bisa jadi nasib Donald Trump ini ada di tangan Kongres gitu. Nah, kondisinya sekarang seperti ini. Anda melihat bagaimana dampak lanjutan perang Iran yang juga belum diputuskan Kongres Amerika Serikat di lapangan? Serapuh apa kondisi terkini di lapangan menurut Anda?
Ya, saya kira ini kembali lagi ya, bagaimana kemudian Donald Trump ini berusaha untuk mengembalikan sebenarnya kepercayaan masyarakat kepada Partai Republikan. Karena mau tidak mau, kita harus melihat bahwa masyarakat ini sebagai konstituen utama dari politik domestik Amerika, gitu ya. Jadi semua Hmm. kebijakan presiden itu bisa saja dikenakan sebenarnya proses check and balance ya, terkait kemudian apakah nanti kebijakannya akan berlanjut atau tidak. Termasuk diantaranya adalah kebijakan mengenai peperangan ini. Nah, saat ini kita lihat di beberapa swing state seperti misalnya Wisconsin, kemarin ada pemilihan apa namanya? Pemilihan hakim ini ya, hakim state gitu ya. Lalu kemudian kita lihat di sana hasilnya itu dimenangkan oleh Partai Demokrat sebanyak Hmm. sekitar 60% lawan 40%. Ini kan menarik ya melihat bagaimana kemudian kebanyakan pemilih dari Partai Republikan ini semakin kemudian memilih untuk golput karena mereka sendiri merasa terdampak dengan hasil dari kebijakan Donald Trump ya, khususnya dengan kenaikan harga minyak, lalu kemudian kelangkaan barang dan masih banyak lagi. Nah, di sisi lain kita lihat Demokrat ini semakin militan gitu ya dalam kemudian memilih apa namanya kandidat-kandidat dari Demokrat karena merasa bahwa mereka sangat tidak setuju dan tidak menginginkan ya nanti di pemilu sela nanti apa kandidat dari Republikan ini terpilih kembali. Nah, di sisi lain saya lihat sebenarnya ada berbagai macam kendala yang sebenarnya sekarang dimiliki oleh Amerika Serikat. Di antaranya adalah terkait stockpile munition ya dari Amerika Serikat. Dari New York Times dan laporan dari CSIS di Amerika Serikat sekarang sudah mengatakan bahwa hampir 45% dari total stockpile munition Amerika Serikat ini sudah dipakai di perang Iran gitu. Padahal kan kita tahu bahwa Amerika Serikat sebagai negara hegemon ini perlu ya menjaga pivot-pivotnya di kawasan lain yang strategis bagi AS, khususnya kemudian di kawasan Indo-Pasifik dan kemudian kawasan Eropa. Nah, selain itu juga perang ini menghabiskan kurang lebih sekitar 25 miliar USD sejak 60 hari dimulainya peperangan ini. Memang itu dari military expenditure Amerika Serikat itu merupakan jumlah yang sebenarnya tidak terlalu banyak, sekitar Ya. 0,3% total ya anggarannya. Tetapi di sisi lain kita lihat ya, ini tetap menjadi kritik bagi masyarakat karena ya masyarakat saat ini sedang berada di dalam kondisi di mana mereka ya kesulitan dalam meng-afford ya basic needs gitu dari mereka gitu sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mendukung peperangan ini. Nah, di sisi lain saya kira Donald Trump ini kan juga melakukan pengajuan ya tambahan anggaran terhadap Kongres yang sekarang kita lihat sebenarnya belum disepakati sehingga sebenarnya ini akan menyebabkan kelelahan di bidang ekonomi bagi Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan peperangannya. Oke, itu tadi dari internal pemerintahan di Amerika Serikat. Saya akan berbicara opponent, lawan, Iran dalam hal ini. Bagaimana lalu Iran memanfaatkan kebuntuan Kongres ini, Mbak Aisyah? Apakah Teheran sedang memperkuat posisi melalui proksi-proksinya, misalnya memproduksi rudal atau drone atau diplomasi, menurut Anda? Of course, Tehran ini sekarang menjalankan semua front ya, baik itu di level diplomasi, misalnya kita melihat kemarin Abbas Araghchi itu sudah melakukan shuttle diplomasi terhadap beberapa partner-partner terdekatnya, di antaranya adalah ke Islamabad kemarin, lalu ke Muscat, dan kemudian pada akhirnya ke Moskow dan kemudian Saint Petersburg gitu ya. Hmm. Dan itu dilakukan sebenarnya untuk beberapa hal. Yang pertama, Tehran ini menganggap bahwa suatu waktu sebenarnya Amerika Serikat itu akan mungkin ya mengajak Rusia dan kemudian China untuk bisa konsesi melawan Iran. Karena itu yang terjadi di JCPOA di tahun 2015 ya, Amerika Serikat bisa meminta Iran untuk menyepakati pembatasan program nuklirnya karena waktu itu Amerika Serikat ini sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Rusia dan China dan itu merupakan sebagian besar alasan mengapa kemudian ya Iran setuju menandatangani JCPOA di tahun 2015. Nah, lalu kemudian kita lihat yang kedua ini adalah upaya untuk sebenarnya perang kognitif untuk menunjukkan bahwa Iran ini tidak sendirian gitu. Karena apa yang disebutkan oleh Amerika Serikat itu kan selalu sebenarnya Iran ini adalah rogue state. Dia sendirian, tidak ada yang menemani, tidak punya aliansi gitu ya. Itu yang kemudian dikatakan Amerika Serikat sebagai bagian dari psychological warfare-nya. Tetapi Iran dengan kemudian pergi ke Rusia salah satunya, salah satu negara besar ya yang sekarang menjadi poros di dalam apa namanya sistem internasional itu menunjukkan bahwa Rusia ini sebenarnya masih bisa berdiri dengan Iran gitu ya dan mendukung penuh sebenarnya posisi Iran di dalam peperangan ini. Nah, itu menunjukkan sebenarnya sebuah keunggulan dan kepiawaian yang dilakukan oleh Iran di dalam bidang diplomasi. Nah, lalu kemudian kita lihat di bidang militer. Saya kira Iran ini merupakan Oke, salah satu negara dengan industri militer ya yang paling produktif baik. di dunia dengan produksi drones dan kemudian produksi misil yang tingkat produksinya untuk drones itu bisa sampai 50 sampai Ya, 100 per bulannya.
Oke. Dan kemarin kita sudah mendengarkan bahwa mereka sendiri itu bersiap untuk kemudian bisa memulai perang lagi ya Oke. setelah gencatan senjata ini Ini berakhir. yang harus diwaspadai oleh Amerika Serikat. Balik lagi ke Amerika Serikat kalau begitu ke Pak Mahendra. Pak Mahendra, Donald Trump ini bersikeras tidak perlu izin katanya ke Kongres karena gencatan senjata sejak 7 April. Ia juga menyebut blokade AS ini di Hormuz sebagai friendly blockade. Nah, akankah ini mempengaruhi keputusan Kongres Amerika Serikat nantinya, Pak Mahendra? Saya rasa itu versi yang dia miliki ya. Ya, Sedangkan bukti di lapangan saya rasa tidak demikian. Tidak ada friendly blockade seperti itu karena yang terjadi dengan blokade itu adalah penutupan pelabuhan-pelabuhan di Iran untuk keluar masuknya barang dan tentu sangat memukul perekonomian dan membuat kesengsaraan ataupun kesulitan kepada masyarakat dan tentu ekonomi di sana. Jadi saya rasa tidak benar itu friendly blockade seperti itu. Tetapi persoalannya saya rasa di Amerika tadi sudah dijelaskan, di Iran juga sudah dijelaskan. Pertanyaannya adalah apakah ada momentum yang membuat situasi kondusif untuk memaksa kedua pihak kembali ke dalam pembahasan di Islamabad. Ini pertanyaan yang strategik ya. Sampai saat ini saya melihat posisi Amerika Serikat yang masih ngotot bahwa mau kembali ke pembahasan di Islamabad kalau langsung pembahasan menyangkut dengan pembatasan pengayaan uranium dari Iran dan tidak ingin atau berjanji tidak akan membangun persenjataan nuklir. Nah, ini posisi yang tidak bisa diterima oleh Iran. Kalau Iran berpandangan bahwa perundingan ataupun pembahasan mulai dengan kondisi menghentikan perang itu sendiri, membuka Selat Hormuz dan pelayaran, dan kemudian bicara soal sanksi, bicara soal pencairan aset Iran, nah, baru kemudian dalam putaran kedua membuka bicara mengenai pengayaan uranium. Nah, jadi di sini masih jauh posisi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Kalau ini masih jauh, maka yang terjadi apa yang saya sebut dengan skenario abu-abu. Jadi melanjutkan pembahasan tidak, tapi eskalasi perang juga tidak. Nah, akibatnya abu-abu yang panjang waktunya, tapi ini menyandera perekonomian global karena tidak ada aliran dari minyak maupun gas dan produk-produk turunannya dari negara-negara Teluk ke pasar dunia. Ini menjadi persoalan besar ya. tekanan pada ekonomi Baik, dunia. Pak Mahendra berhenti di situ. Saya bicara tawar-menawar, saya juga ingin membahas Donald Trump yang juga katanya masih belum puas dengan proposal terbaru Iran. Nah, sebenarnya sejauh mana Donald Trump ini memainkan strategi tarik ulur ini? Saya akan tanyakan ke dua narasumber saya, Mbak Aisyah dan juga Pak Mahendra setelah jeda di Sapa Indonesia Malam Total bersama kami. Saudara, sebelum kami lanjutkan perbincangan soal proposal yang ditolak oleh Donald Trump. Trump juga masih belum puas, Pak Mahendra, dengan proposal terbaru Iran ini. Seperti yang dia katakan tadi. Sebenarnya sejauh mana Trump ini memainkan strategi tarik ulur ini? Kalau pandangan saya dia bukan semata-mata tarik ulur ya dalam taktik negosiasinya, tapi justru dia benar-benar tidak kehilangan muka untuk bisa exit ataupun keluar dari perang dengan Iran ini karena melihat bahwa untuk melanjutkan hasilnya makin sulit untuk dapat dicapai melalui perang panas atau perang militer, tapi melalui perundingan juga belum kelihatan posisi tawar yang dia inginkan, yaitu pembahasan mengenai pengayaan uranium dan persenjataan nuklir. Nah, jadi ini posisi yang serba sulit bagi Trump, karena kalau tanpa poin tadi itu dia merasa akan kehilangan muka. Tapi di lain sisi saya melihat proposal dari Iran, walaupun tentu kita tidak melihatnya secara hitam atas putih terbuka, nampaknya sudah ada pergeseran. Tadinya Iran menginginkan untuk bisa masuk ke dalam pembahasan lanjutan, blokade Amerika Serikat itu harus dihentikan dan dibuka kembali. Tapi yang saya dengar terakhir, nampaknya Iran bisa menerima blokade tidak harus dibuka oleh Amerika, tetapi pembahasan mengenai pengelolaan Selat Hormuz menjadi poin utama pembahasan di Islamabad yang akan dilakukan kapanpun kedua pihak setuju. Artinya pengakuan terhadap
kepentingan Iran untuk ikut dalam manajemen pengelolaan Hormuz ke depannya, Oke. tanpa harus ada prasyarat blokade saat ini dibuka kembali. Ini saya rasa kemajuannya, tapi tetap mengenai pengayaan uranium tidak ada dalam butir proposal Iran. Ini yang membuat Trump menjadi tidak senang gitu atau Ya. gusar lah. Ya. Nah, ini menarik. Kalau kata Pak Mahendra, bukan tarik ulur, tapi bagaimana Donald Trump menghindar agar jangan sampai kehilangan muka. Saya ke Mbak Aisyah, kalau begitu jika ada pernyataan kembali, apakah pernyataan ini juga menandakan bahwa Donald Trump takut kehilangan muka? Trump pernah bilang jika Iran berulah, hal buruk akan terjadi katanya. Nah, hal buruk yang dimaksud Trump ini kemungkinan seperti apa dan melihat sikapnya selama perang terhadap Iran ini, Mbak Aisyah? Ya, kita lihat sekarang sebenarnya kedua negara ini masih berusaha untuk terus menaiki tangga eskalasi ya, baik Amerika Serikat maupun Iran. Sementara waktu yang kemudian dimiliki oleh kedua negara ini terbatas. Amerika Serikat ini dikejar oleh tekanan politik domestik ya, dan kemudian kenaikan harga energi dan kemudian harga barang-barang ya. Sementara Iran ini ditekan dengan kemudian adanya blokade ya, yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi Iran. Nah, terlebih lagi kalau kita bicara ini tidak hanya masalah blokade, tetapi masalah ya keberlangsungan sebenarnya produksi minyak di Iran. Karena sekarang per hari ini Iran ini hanya memiliki kapasitas sekitar 10 sampai 20 hari ke depan untuk storage dari produksi kilang minyak di Iran. Dan yang namanya produksi minyak itu harus berjalan secara terus-menerus. Kalau tidak nanti kilang minyaknya itu akan rusak, ya. Sekarang yang dilakukan Iran, dia harus kemudian mengalirkan produksi dari kilang minyaknya ini lewat jalur danau ya di Laut Kaspia, dan kemudian juga lewat jalur darat melalui railway ke China ya. Ini kan menarik kalau kita lihat karena keduanya meskipun dalam keadaan tekanan yang sangat besar ya, saat ini sebenarnya keduanya masih berusaha untuk mendapatkan leverage atau bargaining position untuk bisa ya mendapatkan keunggulan di dalam perundingan. Nah, permasalahannya kita lihat untuk Donald Trump sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan mundur sampai kemudian ada salah satu strategic objektif Amerika Serikat yang bisa dicapai di sana. Pertanyaannya adalah strategic objektif yang mana? Karena dari awal peperangan ini kita tahu bahwa Donald Trump itu terus-menerus merubah ya tujuan utama peperangannya ke sana, dari mulai masalah nuklir, masalah pergantian rezim, Ya. masalah penghentian biaya ya dari axis of resistance gitu. Sehingga ini membingungkan untuk masyarakat publik Amerika Serikat gitu. Ya. Nah, terakhir kita tahu dari perundingan kedua perundingan pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya di Islamabad saat itu, salah satu hal yang ditekankan oleh Amerika Serikat itu adalah masalah nuklir. Nah, menariknya masalah nuklir ini sebenarnya sempat dibicarakan di dalam JCPOA di tahun 2015 dan sempat juga dibicarakan di tahun 2025 di dalam ya pembicaraan damai di antara Amerika Serikat dengan Iran melalui Oman sebagai mediator. Itu kan sudah disepakati sebenarnya poin-poin utama. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini sebenarnya hanya mengkoreksi apa yang sudah dicapai dari perjanjian-perjanjian di tahun sebelumnya gitu. Oke. Nah, sekarang Trump ini membutuhkan hal tersebut untuk bisa dicapai kembali dengan ya dikemas sebagai seolah-olah ini adalah deal yang baru gitu ya, sehingga kemudian Trump ini bisa keluar dengan posisi yang tidak memalukan bagi Amerika Serikat. Oke. Terakhir saya ke Pak Mahendra, melihat kondisi seperti ini, implikasi bagi Indonesia dan juga diplomasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Bagaimana ketidakpastian ini memengaruhi kepentingan Indonesia di Timur Tengah kira-kira Pak Mahendra, khususnya keamanan energi di Strait of Hormuz, di Selat Hormuz? Sama dengan kondisi yang terjadi untuk seluruh dunia dan terutama untuk Asia, Oke. karena 80% dari ekspor negara-negara Teluk itu adalah ke negara-negara Asia ya. Nah, ini yang menjadi masalah karena sekarang yang kita alami adalah kenaikan harga. Oke. Tapi kalau ini berlanjut terus, yang kita alami bukan hanya kenaikan harga, tapi juga keterbatasan pasokannya. Nah, kalau sudah keterbatasan pasokan, maka persoalannya menjadi lebih kompleks lagi. Kalau kenaikan harga dapat mendorong tentu inflasi, tapi kalau kekurangan pasokan dapat menyebabkan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi adalah kombinasi yang berat antara inflasi dan perlambatan ekonomi bagi negara-negara Asia yang adalah konsumen utama dan pasar utama dari minyak dan gas dari negara-negara Teluk. Ini yang harus diantisipasi dan pada gilirannya dimitigasi di masing-masing perekonomian. Oke. Terakhir ke Mbak Aisyah,
Kalau begitu di tengah situasi seperti ini, Kongres juga belum jelas begitu dengan kondisi simpang siur, bagaimana ini berdampak terhadap pengaruh Amerika Serikat di kawasan Teluk? Mengingat juga seperti Arab Saudi misalnya yang sudah keluar dari OPEC, Malaysia. Mungkin UAE sebenarnya yang saat ini keluar dari Oh, OPEC. Dan ini UAE, sorry. Ya, betul, dan ini memperlihatkan sebenarnya sesuatu ya yang menarik ya. Yang pertama kita lihat ya, negara-negara Teluk ini pada awalnya itu sangat mendukung Amerika Serikat dan bisa oke. dilihat bahwa mereka ini merupakan proksi dari Amerika Serikat di kawasan sana. Dilihat dengan adanya ya pangkalan-pangkalan AS yang major sekitar 13 di sana. Nah, tetapi di sisi lain kita juga bisa melihat di dalam progres perang ini ya kita melihat bahwa Iran ini memiliki kondisi yang cukup menguntungkan terutama dengan tekanan-tekanan strategis yang dilakukan oleh Iran dan negara-negara Arab Teluk ini meskipun mereka telah berusaha untuk melakukan diversifikasi secara ekonomi ke bidang teknologi, lalu kemudian ke bidang teknologi ya, lalu kemudian ke bidang pariwisata, tetapi sebenarnya pemasukan utama itu masih berasal dari minyak. Nah, tadi ya blokade itu tidak hanya mempengaruhi sebenarnya produksi minyak Iran, tetapi juga memproduksi dari minyak-minyak negara Teluk. Sehingga sebenarnya semakin lama perang ini terjadi, mereka akan semakin dirugikan. Dan sebenarnya melihat Iran sekarang memainkan kartu ekonomi dan tekanan politik luar negeri dan dalam negeri Amerika Serikat ya, negara Teluk ini menyisakan sebenarnya sebagian ruang untuk bisa ya bermanuver ketika Iran memenangkan peperangan. Jadi mereka melakukan strategi hedging sebenarnya saat ini gitu. Oke. Dan di sisi lain kita lihat juga sebenarnya dengan keluarnya UAE dari OPEC ya, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya tadinya negara Teluk yang memiliki posisi yang cukup seragam terkait perang ini ya, Mm, itu kan sekarang posisinya menjadi sepertinya agak terpecah gitu ya terpecah di ya. antara negara-negara OPEC dan kemudian UAE yang memilih untuk ya sudah kami akan keluar dari hal tersebut. Ini menandakan sebenarnya bahwa ya adanya sebenarnya fragmentasi alignment politik yang ada di kawasan Timur Tengah sehingga saya rasa di sini sebenarnya mereka terjepit ya dalam kondisi politik yang agak sulit sekarang gitu karena ini perangnya akan berdampak lebih besar sebenarnya dibandingkan apa yang diduga di awal. Negara-negara di Teluk saja terjepit, apalagi Indonesia ya kalau kita melihat kondisi seperti ini yang harus disikapi sebenarnya dengan cermat oleh pemerintah Indonesia seperti juga anjuran ataupun pandangan dari Pak Mahendra tadi yang mudah-mudahan juga di-consider dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Baik, terima kasih pandangan yang sangat menarik, sangat mencerahkan dari Pak Mahendra dan juga Mbak Aisyah, Duta Besar RI untuk Amerika Serikat 2018-2019 Mahendra Siregar dan peneliti senior Indo-Pasifik Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somante. Terima kasih banyak telah berbagi perspektifnya di Terima kasih banyak Mas Radi. Sampai jumpa Selamat lagi, malam. selamat malam. Terima kasih Pak Mahendra.